Di masyarakat Hong Kong, ada sebuah pepatah yang berbunyi, tidak ada yang lebih kaya daripada Li Ka-shing, dan tidak ada yang lebih cantik daripada Michelle Reyes. Yang satu adalah simbol kekayaan dan kekuasaan, sementara yang satu lagi adalah simbol kecantikan. Hari ini saya akan membawakan kisah tentang Michelle Reyes, sebuah kisah yang membuat wanita itu mendapatkan julukan sebagai gundik paling kejam dalam sejarah Hong Kong. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel The Purbas. Saya harap kalian sekeluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga rezeki kalian berlimpah, dan semoga segala urusan kalian mendapatkan kelancaran. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh agar bisa segera beraktivitas kembali. Michelle Monique Reyes lahir di Makau pada tanggal 20 Juni tahun 1970. Berasal dari keluarga berdarah campuran, ayahnya Portugis dan ibunya Cina. Dari pernikahan itu lahirlah dua putri, yaitu Joanna Francisca Reyes dan Michelle Monique Reyes, tokoh sentral dalam cerita kita hari ini. Keluarga Reyes harusnya bisa menjalani kehidupan yang harmonis dan berkecukupan secara finansial, namun kebahagiaan keluarga itu ternyata tidak bertahan lama. Saat Michelle baru lahir, ayahnya tiba-tiba pergi meninggalkan mereka begitu saja. Sikap tidak bertanggung jawab sang ayah ini menorehkan luka yang dalam di hati Michelle dan membayangi tumbuh kembangnya. Saat dia sudah besar dan mulai mengerti apa yang terjadi, Michelle bersumpah seumur hidup dia tidak akan pernah mau bertemu atau berbicara dengan ayahnya, apalagi memberi maaf. Setelah ditinggal sang suami, ibu Michelle harus memikul tanggung jawab seorang diri, menjadi orang tua tunggal dan harus menjalani dua pekerjaan sekaligus, demi bisa menghidupi kedua putrinya. Pada tahun 73, ketika Michelle baru berusia 3 tahun, sang ibu membawanya ikut syuting sebuah iklan produk bayi, dan sejak saat itu, ibu Michelle sadar bahwa putrinya spesial. Wajah cantik blasteran Michelle disukai kamera dan penonton. Jadi dengan penuh keyakinan, ibu Michelle bertekad untuk mengantar putri bungsunya ini masuk ke dunia hiburan suatu saat nanti. Dengan kondisi finansial yang terbatas, sang ibu memaksakan diri untuk menyekolahkan kedua anaknya di sebuah sekolah bergengsi khusus perempuan di Hong Kong. Harapannya sederhana, supaya Michelle dan kakaknya bisa memiliki kesempatan dan masa depan yang lebih baik. Memasuki masa remaja, kecantikan Michelle semakin memancar. Berkali-kali dia mendapat tawaran untuk bermain film atau serial televisi, tapi Michelle selalu menolak semua tawaran tersebut. Impiannya kala itu tidak terlalu muluk, dia hanya bercita-cita ingin menjadi pramugari, pekerjaan yang Michelle pandang berkelas, dan bisa memberikan pendapatan yang stabil. Namun kenyataan berkata lain. Setelah sekian lama berusaha sekuat tenaga menyekolahkan putri-putrinya di sekolah mahal, ibu Michelle keteteran dan menanggung banyak hutang, jadi Michelle dan kakaknya harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibu mereka. Michelle selanjutnya mulai menerima pekerjaan freelance sebagai model dan bintang iklan, dan dari sanalah remaja ini sadar bahwa kecantikannya bisa menghasilkan uang yang banyak. Perlahan-lahan kepercayaan dirinya tumbuh, Michelle sadar bahwa wajah cantiknya bisa membawanya masuk ke dunia yang lebih luas, bisa menggapai impian yang tinggi, dan bisa menjalani kehidupan yang glamor. Pada tahun 88, dengan dorongan dari teman-temannya, Michelle yang baru berusia 18 tahun mendaftar ke kontes Ratu Kecantikan Miss Hong Kong. Awalnya dia memang merasa enggan, tapi karena dia ingin masuk ke dunia entertainment. Miss Hong Kong adalah tiket yang akan membuka pintu ke industri hiburan Hong Kong. Tapi setidaknya dia harus bisa menyabet penghargaan Miss Photogenic di ajang tersebut. Pada malam final, Michelle awalnya kecewa karena dia tidak berhasil mendapatkan gelar Miss Photogenic, tapi tanpa diduga-duga, tak lama kemudian namanya malah diumumkan sebagai pemenang Miss Hong Kong tahun 88. Selain menerima kontrak kerja dengan stasiun TVB, beberapa produser juga sudah mulai melirik Michelle untuk diajak bergabung dengan perusahaan studio film mereka. Kemenangan ini membuat nama Michelle Reyes mulai dikenal publik. Tapi perjalanan seorang Michelle Reyes sejatinya baru dimulai. Masih di tahun yang sama, dia mengikuti ajang kecantikan Miss Chinese International. Lagi-lagi Michelle berhasil mendapatkan mahkota juara, dan kali ini, dia juga terpilih sebagai Miss Photogenic. Dari Miss Chinese International, Michelle dikirim ke Inggris untuk mengikuti ajang kecantikan Miss World mewakili Hong Kong. Namun sayangnya, dia tidak berhasil membawa pulang gelar apapun. Di tahun berikutnya,
Michelle dijadwalkan untuk berangkat ke negara Meksiko untuk berpartisipasi dalam ajang Miss Universe tahun 89 mewakili Hong Kong. Tapi karena alasan kesehatan, keikutsertaannya pada ajang itu pun digantikan oleh Cynthia Chung. Dengan sederet prestasi dan jam terbang di ajang Ratu Kecantikan sampai ke tingkat dunia, Michelle dengan mudah memasuki industri hiburan Hong Kong dan langsung beradu peran dengan nama-nama besar seperti Leslie Cheung, Jet Li, dan Andy Lau. Walaupun kualitas aktingnya tidak terlalu mendapat pujian, para produser tetap memasang wajah Michelle, hanya berfungsi untuk menjadi pemanis di film-film yang dia bintangi. Sebagai info saja, di sepanjang karir aktingnya yang pernah bermain di 35 film, Michelle tidak pernah sekalipun memenangkan penghargaan di dunia perfilman, hanya satu kali dia masuk nominasi tapi itu pun tidak menang. Dari tahun 90 hingga tahun 2009, artinya hampir 2 dekade Michelle menjalani karir sebagai aktris, sudah tidak diragukan lagi bahwa wanita ini benar-benar populer. Tapi yang membuat namanya sering menjadi topik pembicaraan bukanlah tentang proyek-proyek filmnya, melainkan cerita kehidupan pribadinya yang selalu bergejolak dan penuh kontroversi. Perjalanan asmara Michelle sangatlah panjang dan berliku-liku, bahkan mungkin tidak akan cukup kalau mau ditulis menjadi satu buah novel. Pertama-tama, pada tahun 88 sebelum dia mengikuti ajang pemilihan Miss Hong Kong, saat sedang membintangi sebuah iklan, Michelle bertemu dengan pria muda berusia 24 tahun yang bernama Johnny Ye. Pada saat itu, Johnny Ye baru merintis karir sebagai aktor, namun sejatinya, pria ini bukanlah orang sembarangan. Dia datang ke industri hiburan Hong Kong dengan membawa nama besar keluarga. Ayahnya adalah penulis fiksi ilmiah terkenal, sedangkan bibinya adalah Isabel Ni Yishu, seorang novelis terkenal yang karya-karyanya sudah banyak diadaptasi menjadi film-film drama layar lebar dan televisi. Salah satunya adalah serial drama yang berjudul The First Half of My Life, yang menjadi semacam tontonan wajib bagi masyarakat Hong Kong dan Cina daratan. Ketika Isabel mendengar kabar tentang keponakannya yang berpacaran dengan Michelle Reyes, wanita ini memberikan komentar yang singkat tapi tegas. Dia mungkin cantik, tapi dia tidak punya jiwa. Sebuah kalimat yang dingin, tajam dan menyakitkan, penilaian yang seolah menyebut Michelle adalah gadis yang cantik di luar namun kosong di dalam. Michelle kemudian berhasil memenangkan mahkota Miss Hong Kong dan Miss Chinese International, namanya pun melambung semakin terkenal. Namun penolakan dari keluarga kekasihnya justru semakin meningkat, hingga pada akhirnya, Johnny Ye menyerah pada tekanan keluarga dan mengakhiri hubungan mereka. Bagi Michelle, perpisahan itu bukan hanya sebuah kekecewaan, tetapi juga menjadi tamparan keras di wajahnya, yang membuatnya sadar bahwa wajah cantik saja belum cukup untuk bisa mempertahankan seorang pria, apalagi untuk membuatnya bisa diterima di keluarga dari kalangan atas, jadi dia butuh strategi baru untuk bisa membuat Johnny Ye kembali ke pelukannya. Tapi tak lama kemudian, Michelle harus menelan pil pahit berikutnya. Alih-alih berhasil mendapatkan Johnny Ye kembali, pada awal tahun 89, pria itu malah mengumumkan hubungan barunya dengan Vivian Chow, aktris dan penyanyi cantik pendatang baru yang saat itu sedang naik daun. Johnny Ye dan Vivian sempat putus nyambung beberapa kali, hingga akhirnya, mereka menikah pada tahun 2009. Bagi publik dan para penggemar, bersatunya Johnny Ye dan Vivian Chow merupakan akhir dari kisah cinta Michelle Reyes. Tapi dari pihak Michelle justru sebaliknya, ini adalah sebuah permulaan. Pengalaman tidak menyenangkan terkait penolakan keluarga mantan kekasihnya, membuatnya bertekad untuk tidak mengalami lagi nasib yang serupa. Michelle mulai mempelajari dan berusaha memahami cara-cara perempuan lain untuk bertahan di lingkaran kekuasaan dan kaum elit di Hong Kong. Berdasarkan pengalaman pahit dan hasil pengamatannya, Michelle menyimpulkan bahwa wajah cantik saja tidak cukup, karena nantinya akan ada wajah-wajah cantik lain dan lebih segar yang bisa menggeser posisinya. Selain cantik, dia juga harus main cantik, harus menggunakan cara-cara yang cerdas, bahkan kalau perlu cara-cara yang licik. Tak lama kemudian, Michelle Reyes memulai babak kedua dalam kehidupan asmaranya, kali ini dengan Joseph Lau, seorang miliuner flamboyan dengan reputasi suka gonta-ganti pacar. Padahal sejatinya dia sudah memiliki istri. Joseph Lau bukanlah orang sembarangan. Selain kaya raya, dia juga terkenal dengan skandal dan gosip-gosip percintaan dengan banyak wanita. Sudah tak terhitung berapa banyak wanita yang singgah ke dalam hidupnya lalu diusir begitu saja saat ada wanita baru yang datang. Dan kebanyakan dari wanita-wanita tersebut berasal dari dunia entertainment, mulai dari aktris, penyanyi, model, atau sosialita.
Alasan mengapa para wanita itu seperti mengantri untuk menjadi kekasihnya, tak lain karena uang dan kemewahan. Karena Joseph terkenal royal kepada para kekasihnya, tidak pernah sayang uang dan selalu memberi hadiah-hadiah mahal. Dan untuk seorang Michelle Reyes, pria seperti inilah yang dia incar. Merebut Joseph dari wanita lain adalah hal yang mudah bagi Michelle, tapi kalau ingin menguasai hati pria itu, tentunya dia harus tampil beda dibandingkan wanita-wanita lain yang pernah menjadi kekasih Joseph. Permainan pun dimulai. Michelle menggunakan jurus jinak-jinak merpati. Setiap kali Joseph mencoba untuk mendekatinya, Michelle bersikap acuh tak acuh, seakan-akan menyiratkan bahwa dia tidak tergoda dengan uang. Kalau Joseph memang menginginkannya, maka Joseph harus berusaha lebih keras. Sesekali, Michelle menerima ajakan makan malam dari Joseph, namun setiap kali suasana menjadi terlalu intim, Michelle dengan segera mengakhiri kencan tersebut hingga membuat Joseph semakin penasaran. Michelle selanjutnya mulai menguji Joseph dengan meminta hal-hal kecil yang sangat murah dan sederhana, tapi sangat sulit untuk didapatkan. Misalnya pada suatu pagi saat Joseph mendatangi apartemen Michelle, wanita muda itu berkata bahwa dia tiba-tiba ingin sekali sarapan congfan. Congfan adalah sejenis camilan khas Kanton yang sederhana dan murah, tapi camilan ini sejatinya berasal dari provinsi Guangdong, Cina Daratan, dan jarang dijumpai di Hong Kong. Belum sempat Michelle menyelesaikan kalimatnya, Joseph langsung berlari menuruni satu persatu anak tangga karena lift apartemen pada pagi itu sedang bermasalah. Normalnya, dia bisa saja menelpon seseorang untuk mencari camilan yang diminta Michelle, tapi bagi Joseph, khusus untuk wanita secantik Michelle, dia harus memberikan effort yang lebih. Singkat cerita, tak lama kemudian, Joseph kembali ke apartemen Michelle dengan membawa 2 bungkus makanan, tentunya dengan nafas tersengal-sengal dan wajah penuh keringat. Michelle memang terharu melihat perjuangan Joseph yang begitu repot demi permintaan kecilnya, tapi bukan berarti ujian dari Michelle sudah selesai. Setelah menyantap camilan tersebut, wanita ini kemudian berkata bahwa akhir-akhir ini sangat sulit menemukan taksi di kota Hong Kong. Terlebih lagi, kalau naik taksi rasanya kurang aman dan nyaman, jadi alangkah enaknya kalau bisa punya mobil sendiri. Pada hari itu juga, Joseph membawa Michelle ke showroom dan mempersilahkan wanita itu untuk memilih mobilnya sendiri. Dan sejak hari itu juga, mereka secara tidak resmi menjalin hubungan. Michelle sudah tidak lagi menahan diri. Di hari-hari berikutnya, dia minta dibelikan ini itu dari kekasihnya. Dari tas dan sepatu buatan desainer, uang jajan bulanan, mobil-mobil baru lainnya, hingga sebuah rumah mewah. Bagi Michelle, inilah yang dia inginkan dari seorang pria. Dan bagi Joseph, uang sama sekali tidak menjadi masalah selama Michelle berada di sisinya dan bisa selalu memuaskannya. Namun ternyata kesenangan mereka bukan sama sekali tanpa hambatan, karena ada seorang wanita yang mulai merasa terganggu dengan kehadiran Michelle di dalam hidup Joseph. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Joseph Lau sejatinya sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, bersama istrinya yang bernama Teresa Po Wing Kam. Sejak mereka menikah pada tahun 77, Teresa sudah tahu kelakuan suaminya yang nakal dan selalu main perempuan. Meskipun dia merasa sakit hati dengan sifat mata keranjang suaminya, Teresa masih bisa mentoleransi semua perselingkuhan itu, karena selama ini, semua petualangan Joseph hanya sebatas hubungan badan saja, tidak pernah main perasaan. Bahkan Teresa merasa kasihan dengan beberapa wanita yang dipermainkan oleh suaminya. Tapi kali ini ceritanya berbeda. Michelle sangat berani dan keterlaluan. Michelle dan Teresa sejatinya adalah sahabat, tapi sekarang dia menjelma menjadi wanita simpanan yang siap memporak-porandakan rumah tangga Teresa. Tanpa sedikit pun rasa bersalah atau merasa malu, Michelle memamerkan hubungannya dengan Joseph di depan umum. Dan karena dia adalah seorang aktris, segala tindak tanduk Michelle pasti akan digoreng oleh media-media gosip, hingga kehidupan pribadi Teresa dan anak-anaknya pun jadi sangat terganggu. Teresa benar-benar tidak bisa memaafkan Michelle. Genderang perang ditabuh dan situasi di antara mereka semakin memanas dari waktu ke waktu. Saat Teresa berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya, Michelle malah secara terang-terangan menantang dan seakan tidak mengakui status Teresa sebagai istri sah. Sebagai contoh, ketika Joseph berada di rumah dan sedang makan malam bersama keluarga, Michelle dengan sengaja menelpon ke rumah Teresa hanya untuk berkata agar Joseph jangan telat makan. Atau di lain hari saat Joseph sedang berada di rumah Michelle, wanita itu akan menelpon ke rumah istri sah dan memberitahu bahwa Joseph baik-baik saja bersamanya. Dan yang lebih kejam lagi, setelah bercinta dengan Joseph dan pria itu pulang ke rumah istri sah,
Michelle akan menelpon Teresa dan menceritakan secara detail apa-apa saja yang baru dia lakukan bersama Joseph di atas ranjang. Setelah 15 tahun menikah dan menanggung rasa sakit hati berkepanjangan atas pengkhianatan suaminya, pada tahun 92, Teresa akhirnya menyerah dan memilih untuk bercerai. Keputusan Teresa untuk mundur dan bercerai adalah kemenangan manis bagi Michelle. Setelah dulu dia tersingkir dari Johnny Yeh karena kehadiran wanita lain, kini situasinya berbalik, dia yang menyingkirkan wanita lain yang bahkan sudah menjadi istri sah selama 15 tahun. Sekarang Joseph menjadi miliknya seorang, bak sebuah trofi kemenangan yang menegaskan posisi Michelle sebagai gundik yang berkuasa. Namun setelah beberapa waktu berlalu, lamaran pernikahan yang dia idam-idamkan tak kunjung datang. Joseph seperti tidak berencana menjadikan Michelle sebagai istri sah, malah sebaliknya, pria itu beralih ke pelukan Miss Hong Kong lain, yaitu Ada Choi, dan tak lama kemudian, Ada Choi digantikan oleh Rosamund Kwan. Michelle kini sadar bahwa tambang emasnya sudah lepas, namun dia sudah terlanjur candu dengan gaya hidup mewah. Jadi mau tidak mau, Michelle yang lapar dan gelisah harus mencari mangsa baru. Kali ini pria yang dia incar adalah seorang aktor muda bernama Leon Lai. Akan tetapi, karena sudah bertahun-tahun terbiasa makan daging berlemak dengan Joseph Lau, seorang Leon Lai terasa hambar bagi Michelle. Jadi dia hanya bermain-main saja sebentar dengan pria itu sambil menetapkan target buruan berikutnya. Michelle kemudian bertemu dengan Luo Zhaohui, pria yang kaya mendadak dengan bisnis properti. Kekayaan Luo saat itu diperkirakan lebih dari 1 miliar dolar Hong Kong, atau sekitar 2 triliun dalam kurs rupiah. Namun tak lama setelah menjalin hubungan bersama Michelle, Luo tiba-tiba bangkrut dalam satu malam akibat krisis properti. Dan Michelle, tanpa mau membuang-buang waktu, langsung hengkang dari kehidupan Luo. Michelle sadar, dalam sirkel kehidupan sosialita yang dia jalani, terlalu lama berdiam diri tanpa ada kekasih yang kaya raya. Itu sama saja artinya seperti dia sudah tidak laku lagi. Jadi demi mempertahankan gengsinya, Michelle segera tampil ke publik dengan menggandeng seorang model muda berusia 23 tahun yang bernama Chen Pingqi. Chen Pingqi bukanlah gunung emas atau lautan cinta di mata Michelle, hanya sebagai tameng saja untuk menjaga citranya sebagai wanita yang laku dan masih diinginkan banyak pria. Ketika Michelle sudah menemukan target baru, dengan mudahnya dia menyingkirkan Chen Pingqi. Setelah berpisah dengan Joseph Lau, bisa dikatakan pria-pria berikutnya tidak terlalu membuat Michelle senang. Jadi untuk target selanjutnya harus benar-benar dia pertimbangkan secara matang, dan pilihannya kemudian tertuju pada Chin Hui, seorang Taipan pemilik klub malam terkenal di Hong Kong. Namun sebelum Michelle sempat menguras harta pria itu, Chin Hui justru terseret sebuah kasus hukum. Michelle kini harus mencari target berikutnya lagi, dan kali ini dia mengincar seorang miliuner nomor 1 di industri hiburan Hong Kong, dengan harta kekayaan yang diperkirakan bernilai puluhan miliar dolar Hong Kong. Namun rupanya, istri dari pria itu terlalu kuat, jadi Michelle tidak sanggup untuk menembus benteng tersebut. Meski demikian, Michelle memutuskan untuk tidak menyerah. Dia berusaha lebih keras lagi dan mencoba lagi untuk mencari mangsa baru. Terlebih pada saat itu, usianya sudah menginjak kepala orang. Maksud saya sudah menginjak kepala 3. Jadi dia hanya memiliki sedikit waktu sebelum pesona kecantikannya benar-benar memudar. Michelle merawat tubuhnya dengan seksama, permaksana-permaksini demi menjaga penampilannya tetap prima, sambil terus menggandeng beberapa pria yang dia anggap sebagai ikan-ikan kecil, hanya menjadi pengisi waktu sebelum dia bertemu dengan ikan besar. Namun tiba-tiba pada tahun 2006, tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-36, Joseph Lau, pria yang dulu pernah meninggalkannya, ternyata mencoba untuk masuk lagi ke dalam hidup Michelle. Pada hari itu, Joseph Lau membeli satu slot halaman penuh di sebuah surat kabar, yang dia gunakan untuk menulis ucapan selamat ulang tahun untuk Michelle. Michelle mungkin merasa bahagia saat membaca ucapan tersebut, begitupun saat Joseph menghubunginya dan menyatakan keinginan untuk kembali bersama. Michelle menerima semua itu sebagai sebuah pujian, di usianya yang sudah 36 tahun, dan setelah mereka cukup lama berpisah, Joseph ternyata masih menginginkannya. Joseph memang pria yang nakal dan tidak bisa menolak tubuh molek seorang wanita, tapi sejatinya di dalam hatinya, hanya Michelle seorang yang dia cintai. Joseph bahkan berjanji akan menikahi Michelle dan melepas gelar playboy-nya untuk selamanya. Akan tetapi dari dulu Michelle memegang sebuah prinsip, dia tidak akan pernah mau kembali ke cinta yang lama. Alih-alih menerima uluran tangan Joseph, pada malam di hari ulang tahunnya, Michelle muncul di sebuah restoran dan makan malam bersama pria lain, yaitu Julian Hui.
Julian Hui adalah putra mendiang Hui Saifan, seorang miliuner yang pada tahun 2015 menempati posisi ke-47 di daftar 50 orang terkaya di Hong Kong. Namun meskipun dia lahir di keluarga yang kaya raya, Julian adalah pewaris yang tidak berguna, tidak bisa diandalkan untuk bisa meneruskan bisnis keluarga. Pada tahun 91, Julian yang berusia 29 tahun, dinikahkan dengan Pan Si Ho, putri Stanley Ho Raja Judi dari Macau. Tapi pernikahan itu sama sekali bukan dilandasi oleh cinta, melainkan kesepakatan dari dua dinasti keluarga. Setelah menikah, justru Pan Si yang terlibat secara aktif mengurus perusahaan keluarga mereka, sementara Julian hanya bermalas-malasan, foya-foya dan selalu terjerat dengan kasus perselingkuhan. Walaupun sudah menikah dan menjadi suami istri selama 15 tahun, bisa dikatakan bahwa Julian dan Pan Si seolah-olah hidup dengan dunia masing-masing. Julian tenggelam di dunia yang glamor, sementara Pan Si membenamkan dirinya dengan pekerjaan dan perusahaan. Disinilah Michelle kemudian masuk dan mengisi ruang kosong di antara Julian Hui dan Pan Si Ho, dan ternyata, Julian sudah sejak lama mengagumi Michelle. Setelah momen makan malam di hari ulang tahun Michelle, beredarlah foto-foto kemesraan antara kedua orang ini, foto-foto di mana Michelle dan Julian tampak sedang berciuman, menghiasi halaman depan surat kabar terbesar di Hong Kong. Publik pun mengecam dan menghujat Michelle yang dianggap sebagai pengganggu suami orang. Namun Michelle sudah belasan tahun ditempa dengan situasi seperti ini. Jadi apapun omongan orang, Michelle tetap melangkah maju untuk menggapai tujuannya. Pan Si yang sudah tak tahan lagi memutuskan untuk menggugat cerai, dan pada tanggal 23 November tahun 2008, Michelle dan Julian menggelar resepsi pernikahan mereka. Akhirnya, setelah sekian lama mengarungi samudera percintaan yang bergejolak, Michelle mendapatkan apa yang dia idamkan, menjadi istri sah dan masuk ke keluarga elit. Publik dan media mengejeknya habis-habisan, menjulukinya sebagai bis umum, yang menyiratkan makna bahwa Michelle adalah bis yang dinaiki oleh banyak penumpang pria, sebelum akhirnya bis ini parkir di rumah keluarga kaya. Meski selalu dicemooh, Michelle tidak peduli dan fokus dengan peran barunya sebagai istri Julian. Pada awal tahun 2011, Michelle melahirkan seorang putra. Michelle yang kini sudah menjadi menantu di keluarga kaya, menerima uang bulanan sebesar 2 juta dolar Hong Kong, atau sekitar 4 miliar rupiah per bulan. Siapa di sini yang pernah membayangkan uang belanja 4 miliar sebulan? Sebagai info saja, sejak tahun 90-an, nama Michelle Reyes kerap dikait-kaitkan dengan Lee Ka-shing, orang terkaya nomor 1 di Hong Kong, dengan perkiraan kekayaan lebih dari 300 miliar dolar Hong Kong. Ada rumor yang mengatakan bahwa Michelle pernah dibayar sebesar 30 juta dolar Hong Kong, atau sebesar 64 miliar dalam rupiah, hanya untuk kencan satu malam bersama Lee Ka-shing. Mimin sampai engap dari tadi mengkonversi uang orang-orang ini, jungkir balik kerja siang malam sampai mati, hidup lagi mati lagi, gak akan bisa mengumpulkan harta sebanyak itu. Ini malah ada orang yang ngangkang satu malam dibayar 64 miliar. Tapi sekali lagi, kembali ke cerita antara Lee Ka-shing dan Michelle, semua itu hanya sebatas rumor yang tidak bisa divalidasi. Bahkan setelah istrinya meninggal pada tahun 90, Lee Ka-shing tidak pernah terlihat di depan publik bersama Michelle, apalagi menikahi wanita itu. Michelle juga sekarang sudah pensiun dari dunia pergundikan, hidup damai bersama suami dan putra mereka. Pada tahun 2018 yang lalu, Hui Saifan, ayah mertua Michelle, meninggal dunia dan mewariskan harta sebanyak 42 miliar dolar Hong Kong, atau sekitar 85 triliun rupiah, dan Julian Hui, suami Michelle, adalah pewaris tunggal dari kekayaan tersebut yang diprediksi akan bertahan selama 1750 tahun ke depan. Publik dan netizen mungkin sampai sekarang masih memandang rendah kepada Michelle Reyes, tapi mereka yang mengejek apakah punya harta yang diprediksi bertahan hingga ribuan tahun ke depan. Dan satu hal lagi sisi baik dari pensiunnya Michelle dari dunia pergundikan, yaitu, ada puluhan bahkan ratusan wanita kalangan atas di Hong Kong yang bisa menarik nafas lega. Akhirnya, mereka tidak lagi merasa was-was suami mereka akan direbut oleh Michelle Reyes, si gundik paling brutal dari Hong Kong.